Lorong rumah sakit Lentera selalu berbau aneh di malam hari. Campuran karbol basi, obat tidur, dan sesuatu yang tak tertulis di protokol sterilisasi. Darto, petugas kebersihan yang paling tua di sana, hafal benar seluk-beluk bangunan tua itu, bahkan lebih hafal daripada kepala rumah sakit sendiri. Sudah 30 tahun Darto menyapu lantai dengan gerakan yang sama, mengelap troli mayat yang sama, dan menatap lampu neon yang berkedip di sudut bangsal yang sama. Semua terasa abadi, kecuali orang-orang yang datang dan pergi di atas ranjang roda. Bangsal nomor 13, kata orang, sudah ditutup belasan tahun lalu. Dokter-dokter baru bahkan tak pernah membuka pintunya. Namun di daftar jadwal kebersihan, nama bangsal itu masih ada. Sebuah kejanggalan yang sengaja dibiarkan, atau memang harus dibiarkan. Suatu malam, ketika hujan turun malu-malu membasahi genteng rumah sakit, Darto merasa lutut tuanya bergetar. Pintu bangsal 13 terbuka sedikit, celahnya menganga seperti mulut yang mau berbisik rahasia. Angin malam menerobos, membuat daun pintu berderit pelan, seolah memanggil. Darto mendekat dengan kain pel basah di tangan. Setiap langkahnya menimbulkan suara ceklak-ceklik sandal jepit yang sudah menipis. Ia berhenti di depan pintu. Lampu lorong di atas kepalanya berkelip, cahaya dingin menyorot papan nama kayu. Bangsal 13. Ia menempelkan telinga ke celah pintu. Sunyi. Lalu, ceret suara ranjang bergeser di dalam. Darto mundur, napasnya memburu. Ia melirik ke kiri kanan lorong, berharap ada suster jaga. Kosong. Lorong Lentera memang terkenal tak pernah benar-benar berpenghuni kalau malam lewat jam 2. Dengan tangan gemetar, Darto mendorong pintu. Derit engselnya membuat bulu kuduknya berdiri. Ruangan di dalam gelap, hanya ada cahaya remang dari lampu darurat di sudut. Di tengah bangsal, teronggok satu ranjang beroda. Kasurnya berdebu, spray putih kekuningan menempel di bagian tengah seperti bekas tubuh yang tak mau lepas. Darto melangkah pelan. Bau obat dan debu memenuhi hidungnya. Di samping ranjang, ia melihat tiang infus berkarat, kantong infusnya masih terpasang setengah penuh. Mustahil, pikir Darto, tak ada yang mengisi. Tiba-tiba ranjang itu bergerak. Pelan, berderit, seolah seseorang bergeser di atasnya. Darto membeku. Perlahan, ia melihat sosok di bawah selimut tipis itu, punggung kurus, rambut panjang terurai di bantal. Seorang perempuan. Perempuan itu menoleh, menatap Darto dengan mata cekung yang terlalu hitam. Bibirnya pecah-pecah, tapi tersenyum. "Pak, lampunya, matikan lampunya, saya mau tidur." Suara lirihnya membuat ubun-ubun Darto dingin. Ia menoleh ke arah saklar di samping pintu. Tangannya bergerak tanpa sadar. Klik, gel. Darto merasakan ruangan tiba-tiba lebih dingin, seperti di ruang jenazah. Ia mundur, napasnya terpotong-potong, menatap ranjang yang kembali sunyi. Suara napas perempuan itu hilang, atau tertelan gelap. Saat Darto membalik badan hendak kabur, ia menabrak sesuatu. Sebuah troli mayat berdiri di belakangnya, padahal ia yakin tadi tidak ada apa-apa. Di atas troli, terbujur kain putih lusuh. Ujungnya meneteskan sesuatu, tetesan gelap, bau besi hangus, darah basi. Darto limbung, mundur menabrak pintu. Pintu tertutup sendiri di belakangnya, memerangkapnya bersama bangsal yang seolah hidup kembali. Tiba-tiba lampu darurat di sudut berkedip. Sosok perempuan di ranjang sudah tidak tampak. Berganti bayangan samar berdiri di sudut ruangan. Suster? Rambutnya menutupi wajah, tangan kurusnya menekan troli seolah mendorongnya ke arah Darto. Roda troli berdecit pelan, mendekat selangkah demi selangkah. "Pak Darto," bisik suara serak di balik rambut. "Bantu dorong saya pulang, ya?" Darto menjerit, tapi suaranya tak pernah benar-benar keluar. Ia mencoba meraih gagang pintu, terkunci. Troli makin dekat, rodanya menabrak ujung sepatu karet Darto.
Bau amis menguar, menembus masker kain yang menempel di dagu tuanya. Bayangan suster itu membungkuk, menempelkan wajahnya ke telinga Darto. Dari celah rambutnya, Darto melihat sekilas kulit pucat penuh lubang-lubang seperti gigitan ulat. "Saya belum mati, Pak Darto. Temani saya jalan, ya." Sekelebat, lampu darurat padam. Lorong di luar mendengar suara troli berderit, lalu sunyi. Keesokan paginya, seorang perawat jaga menemukan bangsal 13 terbuka lebar. Di tengah ruangan, troli kosong teronggok dengan spray bersih menutupinya. Tapi di bawahnya, menempel satu sandal jepit tua milik Darto, masih basah bercak merah kecoklatan. Sejak itu, bangsal nomor 13 resmi dipaku dengan papan triplek. Namun orang-orang masih bersumpah mendengar suara troli berjalan sendiri, menabrak dinding lorong, mencari seseorang yang mau membantu mendorongnya pulang. Hujan masih menetes di atap seng rumah sakit Lentera, menimbulkan bunyi tik-tik-tik seperti ketukan jemari jenazah di peti mati. Di ruang jaga icu lantai 3, Suster Rani duduk membeku, matanya memelototi layar CCTV buram yang menyorot lorong sempit di depan lift jenazah. Jam dinding di atas kepalanya menunjuk pukul 2.37. Waktu di mana bahkan doa para keluarga pasien pun kerap terhenti, digantikan harap-harap cemas dan bisikan yang tak pernah terdengar jelas. Rani baru 6 bulan kerja di Lentera. Gadis rantau, gajinya tak seberapa, tapi setidaknya cukup untuk membayar kontrakan sempit di belakang pasar. Malam-malam begini, dia selalu bergidik. Kata perawat lama, bangunan ini dulu rumah jagal tentara, lorong lift jenazah berdiri di atas bekas sumur tua, tempat mayat korban dibuang begitu saja. Suara di monitor CCTV mendadak berderak. Rani menajamkan mata. Sesuatu bergerak di ujung lorong. Perlahan, sebuah troli mayat mendorong diri. Sendirian. Roda kirinya seret, meninggalkan garis hitam bergelombang di lantai putih. Rani terlonjak, napasnya tertahan di kerongkongan. Ia menoleh keranjang icu di belakang, pasiennya tidur di balik tirai, terhubung infus dan suara beb-beb-beb monoton. Matanya kembali ke layar. Troli itu sudah dekat dengan lift. Lampu lorong di atasnya berkelip. Pintu lift terbuka separuh, menunggu dengan cengkeraman baja dingin. Rani menelan ludah, berdiri pelan. Tangannya meraih senter, langkahnya ragu menapaki ubin licin. Setiap langkah, suara sandal karetnya membaur dengan derit roda troli yang tak pernah benar-benar sunyi. Saat Rani sampai di mulut lorong, troli itu berhenti. Roda depannya mencium bibir lift. Kosong. Tidak ada jenazah di atasnya, hanya kain kafan kusut, sudutnya menghitam oleh cairan tak jelas. Di balik pintu lift, pantulan kaca logam menunjukkan bayangan seseorang. Seorang suster tua, mengenakan seragam putih kusam, topi segitiga menempel miring di kepala. Tangannya menekan gagang troli, tapi begitu Rani mengedip, pantulan itu lenyap. Troli bergerak sendiri, menabrak lift pelan. Pintu baja terbuka penuh. Suara mekaniknya serak seperti batuk orang sekarat. Rani menahan napas. "Siapa di sana?" tanyanya lirih. Tapi lorong membalas dengan gaung kosong. Tiba-tiba, lift bergetar. Lantai berguncang sejenak, lampu di atas kepala Rani padam sepersekian detik. Ketika menyala lagi, troli sudah lenyap. Pintu lift tertutup perlahan, meninggalkan garis merah tipis di lantai, jejak tetesan darah segar, menetes entah dari mana. Rani mundur. Bahunya membentur troli mayat lain, kali ini benar-benar kosong. Hanya bau karbol yang menusuk, bercampur amis halus yang merayap ke lubang hidung. Suara ding lift berbunyi. Pintu terbuka lagi. Kosong. Kecuali selembar kain kasa yang menempel di lantai, basah merah di ujungnya, membentuk pola aneh, seperti angka 13. Rani membungkuk, tangan gemetar. Ia ragu mengambil kain itu, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari takutnya.
Begitu kain kasa diangkat, di bawahnya tertulis sesuatu di lantai ubin, coretan bekas darah, "Tolong saya pulang." Rani membuang kain itu, berlari kembali ke ruang jaga. Napasnya memburu, keringat dingin menetes di pelipis. Ia menekan interkom, memanggil satpam, tapi suara di ujung hanya gemerisik. "Pak, tolong ke lorong lift jenazah. Ada troli bergerak sendiri, tolong cepat." Jawaban di interkom hanya dengung panjang. Rani membanting gagang, menoleh ke CCTV. Layar kini gelap. Mati. Pintu ruang jaga bergetar. Ketukan pelan. Tok tok tok. 3 kali, hening. 3 kali lagi, lebih keras. Rani mundur. Ia tahu pasti tidak ada pasien yang bisa berdiri malam itu. Tangannya meraih senter, sinarnya menyorot pintu. Celah di bawah pintu memperlihatkan roda troli, menunggu seperti anjing setia. Suara di balik pintu berbisik, "Suster, antar saya turun." Rani menjerit. Ia memukul tombol alarm di dinding, tapi tak ada yang menjawab. Hanya suara tok-tok-tok yang makin cepat, makin keras, seolah troli itu mendorong pintu dengan sabar. Dalam panik, Rani berlari ke pojok ruang jaga. Di sana, papan catatan pasien menumpuk. Di paling atas, ia melihat satu berkas tua, daftar kematian 1992. Tangannya gemetar membuka halaman pertama. Foto hitam putih seorang suster terjepit di sana. Wajahnya setengah kabur, tapi senyumnya jelas. Di balik foto, tulisan tangan samar, "Pulanglah." Bangsal 13 menunggu. Lampu ruangan tiba-tiba mati total. Lorong di luar hening. Ketukan di pintu berhenti. Lalu, dalam gelap, Rani mendengar roda troli berdecit, pelan-pelan mendekat ke pintu dalam. Seolah troli itu tahu, Rani belum pernah benar-benar sendirian. Malam merangkak ke detik ketiga, sepi di rumah sakit Lentera terasa seperti dada kosong yang menunggu napas terakhir. Di ruang administrasi lantai dasar, Pak Hendro masih menatap lembar-lembar berkas kematian yang menumpuk di mejanya. Usianya tak lagi muda, uban di pelipisnya menumpuk seperti debu di rak berkas. Tapi ia selalu bangga. Pekerjaannya aman, hanya duduk, mencatat, mengetik, menutup map hijau. Tak perlu menyentuh pasien. Tak perlu berpapasan dengan mayat. Begitu katanya dulu. Sebelum bangsal nomor 13 membuka mulutnya lagi. Sebelum troli mayat bergerak sendiri, mencari penumpang baru. Sebuah map jatuh dari tumpukan. Hendro menunduk, memungutnya pelan. Map lusuh, tepiannya sobek, labelnya tertulis, "Rekaman kematian bangsal 13. Hendro mengerutkan kening. Ia yakin map ini sudah dimusnahkan bertahun lalu. Dibakar bersama catatan ruang otopsi lama yang katanya menyimpan sial. Dengan ragu, ia membuka map. Selembar foto lawas terselip. Hitam putih, buram, sudutnya menguning. Di foto itu, seorang perawat berdiri membelakangi ranjang operasi, memegang gunting bedah di tangan kanannya. Rambutnya rapi disanggul, topi suster jadul bertengger miring. Yang ganjil, di bawah kakinya, lantai berwarna gelap seperti genangan darah yang sudah membatu. Hendro merinding. Ia balik foto. Di belakangnya, ada coretan pensil pudar, "Jangan hapus aku." Seolah mendengar, lampu ruang arsip berkedip. Hendro menoleh ke jendela kaca buram di sebelah kanan meja. Dari pantulan kaca, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Samar, seperti bayangan menempel di dinding. Hendro membeku. Pelipisnya berdenyut. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menunduk perlahan. Hendro meraih map lain, pura-pura sibuk. Tapi suara di ruang itu berubah. Bunyi mesin ketik tua yang tak pernah dinyalakan berdetak sendiri, tak menulis entah apa. Dengan gemetar, Hendro mendekat ke mesin ketik di pojok ruangan. Gulungan kertasnya bergerak sendiri, palu huruf menghantam pelat logam,
Bangsal 13. Pulangan. Napas Hendro tercekat. Tangannya bergetar saat merobek kertas itu. Di balik tumpukan arsip, sesosok suster tua tampak berdiri, hanya terlihat separuh badan. Rambutnya menutupi sebagian wajah, seragamnya bernoda gelap di kerah. Ia menunjuk ke map hijau di tangan Hendro, lalu telunjuknya beralih menunjuk ke troli mayat tua yang teronggok di pojok ruangan. Pak Hendro, suara lirih itu merembes dari bibir kering, serak seolah melewati tenggorokan yang penuh jamur. Daftar saya, jangan pernah hilang. Hendro limbung, bersandar ke meja. Suara langkah sepatu perawat berderap pelan di lantai ubin. Bau obat karbol berubah amis. Tiba-tiba lampu ruangan mati. Dalam gelap, hanya suara napas pendek Hendro, disusul bunyi roda troli yang berdecit, seolah sesuatu didorong mendekat. Bau kain kafan basah menusuk hidungnya. Hendro merangkak ke arah pintu. Jari tuanya gemetar meraba gagang. Di luar, lorong kantor sunyi, tapi di balik pintu kaca, Hendro melihat kerumunan bayangan putih, perawat-perawat lama, wajahnya rusak seperti foto terbakar setengah. Mereka berbaris, berdiri kaku di sepanjang lorong, masing-masing menatap Hendro dengan mata kosong yang entah menyimpan apa. Tiba-tiba sesuatu menempel di tengkuknya. Dingin, lembab, seperti kulit bangkai ayam. Hendro menoleh. Suster tua itu menunduk. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara napas bergetar. Nama saya didaftar, gumamnya. Kalau hilang kau gantinya. Troli berderit. Roda logamnya menubruk kaki Hendro, memaksanya jatuh ke lantai. Sekejap, ia merasakan sesuatu menarik ujung jasnya, menyeretnya pelan ke arah troli. Hendro meronta, tapi tangannya terperangkap map hijau yang entah kenapa melekat erat di telapak. Suara napas suster makin dekat, berbisik tepat di gendang telinga, "Bangsal 13 pulang." Lampu lorong tiba-tiba menyala. Pintu ruang arsip terbuka sendiri. Tapi ruang itu kosong. Hanya ada troli mayat dengan kain putih menutup benda panjang di atasnya. Map-map catatan berserakan di lantai. Angin malam menerobos lewat jendela terbuka. Di pojok ruangan, mesin ketik tua masih mengetuk sendiri, menulis satu baris yang sama berulang-ulang, "Bangsal 13 pulangkan. Bangsal 13 pulangkan." Dan entah siapa yang akan membaca daftar nama itu berikutnya.